Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Peserta didik baru tahun 2020-2021 Mantiga Tulungagung yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan keimanan dan keislaman kita insya Allah akan diselamatkan dari api neraka. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau, kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita termasuk umatnya yang di akhir nanti, di yaumil akhir nanti, kita akan mendapatkan bantuan, keselamatan, kita akan mendapatkan syafaat beliau. Anak-anak yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu ukhuwah Islamiyah. Di awal kami sampaikan, alhamdulillah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, kita dilahirkan oleh keluarga kita hadir di tengah-tengah keluarga dalam posisi Islam. Maaf mungkin di antara anak-anak yang mungkin mengenal Islam bukan dari sejak kecil, tapi mengenal Islam sudah mungkin mulai beranjak anak-anak remaja ataupun dewasa. Tapi alhamdulillah dengan Islam inilah merupakan satu nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Ya, yang perlu kita tahu anak-anak bahwa Islam ya adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yabdaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Ya. Janganlah kalian beramal selain dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah. Artinya kita menjadi seorang muslim. Ya. Ketika kita beramal selain dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau dalam keadaan muslim, fala yuqbala minhu, maka oleh Allah ditolaknya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian. Jadi modal kita selamat di dunia dan di akhirat kita miliki, yaitu kita sebagai seorang muslim. Kita menjadi seorang muslim merupakan modal kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu anak-anak, sekali lagi nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk menjaga ukhuwah, ya, menjaga bersama-sama di antara muslim. Bagaimana ketika Islam itu mendapatkan tantangan, ketika Islam mendapatkan gangguan, ya, ketika Islam mendapatkan ancaman,
maka yang ada, yang muncul adalah ukhuwah kita, ukhuwah muslim kita. Ketika saudara-saudara muslim kita mendapatkan gangguan, hambatan, ancaman dan sebagainya, maka muncullah ukhuwah Islamiyah kita. Kita sebagai seorang yang beriman, menjadi orang yang telah berserah diri kepada Allah, maka kita wajib untuk menegakkan ukhuwah itu. Kita sebagai warga negara Indonesia yang oleh negara dilindungi orang-orang yang beragama, maka kita juga wajib untuk menerapkan ukhuwah Islamiyah. Ya, tidak boleh kemudian menerapkan ukhuwah Islamiyah ini dengan salah. Ya, karena dalam Islam sendiri anak-anak kita tahu bahwa orang-orang yang non-Islam itu juga mendapatkan perlindungan dari agama Islam itu sendiri. Ya, jadi orang-orang non-Islam itu mendapatkan perlindungan dari agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu jangan sampai muncul pemahaman dari kita kemudian bahwa non-Islam itu musuh, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan anarkisme, tindakan-tindakan yang kemudian kita harus berhadapan dengan pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi anak-anak, ketika Islam, ketika saudara-saudara kita, ketika negara kita, ketika tanah air kita ini mendapatkan ancaman, gangguan, maka kita sebagai seorang muslim harus terpanggil untuk bagaimana Islam itu harus tetap eksis pada diri kita. Oleh karena itu sekali lagi anak-anak, bisa dilanjutkan dengan menonton video berikut ini, sehingga nanti anak-anak diharapkan bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah, hikmah dari video ini, dan kemudian muncullah dari diri kita, dari hati kita, dari pikiran kita, bagaimana kita seharusnya menjadi seorang muslim itu. Bagaimana sikap kita? Apakah harus menjadi orang yang orang yang keras, orang yang menjadi terorisme dan sebagainya? Naudzubillah. Ya, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang yang memiliki wawasan yang luas tentang Islam ini. Ya, silakan, selamat anak-anak untuk menonton video berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak semua setelah video yang sudah ditayangkan tadi? Apakah anak-anak tadi menontonnya dengan cermat, ataukah anak-anak tadi nonton sambil tiduran, sambil peloyan-pelayon mungkin? Nah, gimana video tadi? Bisa nggak anak-anak untuk mengambil kesimpulan? Ya, dari nonton tentunya kita bisa mengambil benang merahnya. Kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, jadi tolong anak-anak, hikmah apa ya yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita petik dari video tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Ya, nilai-nilai positif kita ambil, kita contoh. Ya, mungkin ada pemeran yang negatif. Nah, itu kita bisa mengambil hikmah, yaitu dengan kita menghindari diri kita jangan sampai melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh pemeran negatif tadi. Ya, itulah materi kita kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.